Setiap daerah, entah itu kota atau kabupaten, pasti punya sebuah cetak biru rahasia untuk masa depannya. Nah, hari ini kita akan coba bedah peta masa depan itu dengan mengambil contoh langsung dari Kabupaten Sukabumi buat melihat gimana sih mereka merancang puluhan tahun ke depan. Mungkin Anda pernah ke Sukabumi, atau bahkan tinggal di sana. Tapi sadar nggak sih, di balik semua pemandangan indah dan hiruk pikuknya, ada sebuah dokumen yang super penting, namanya Rencana Tata Ruang Wilayah, atau RTWW. Ini bukan dokumen biasa loh. Anggap aja ini peta masa depan yang punya tugas super berat, menyeimbangkan alam, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan kita semua sebagai masyarakat. Secara resmi, proses ini namanya penataan ruang. Ini istilah yang ada di undang-undang. Yang intinya adalah sebuah sistem lengkap, mulai dari bikin rencana, cara memanfaatkannya, sampai cara mengendalikannya. Gampangnya gini deh, ini adalah aturan main resmi dari pemerintah tentang setiap jengkal tanah di Sukabumi itu boleh dan nggak boleh dipakai buat apa. Oke, jadi para perencana itu mulai dari mana sih? Nah, mereka memulainya dengan membagi satu wilayah menjadi dua wajah yang karakternya beda banget. Ini dia dua wajah utama Sukabumi menurut peta masa depannya. Ada kawasan lindung, ada kawasan budidaya. Gampangnya gini, kawasan lindung itu ibarat cagar alamnya sebuah wilayah. Area yang sengaja disentuh sesedikit mungkin tujuannya buat menjaga keseimbangan ekosistem. Sebaliknya, kawasan budidaya itu kanvasnya kita, tempat kita boleh membangun rumah, pabrik, dan pusat-pusat ekonomi. Nah, tabel ini nunjukin bedanya dengan sangat jelas. Di kolom kawasan lindung, tujuannya itu murni pelestarian. Contohnya hutan Cisolok yang jadi paru-parunya Sukabumi sekaligus tempat resapan air. Sementara itu, di kolom kawasan budidaya, tujuannya adalah produktivitas. Contohnya Geopark Ciletuh yang jadi mesin pariwisata. Keduanya sama-sama penting buat Sukabumi, tapi mereka ini main dengan aturan yang sama sekali berbeda. Tentu saja, cuma membagi wilayah aja nggak cukup kan? Perlu ada aturan main yang adil dan jelas, biar semuanya seimbang. Nah, inilah aturan main yang jadi fondasinya. Misalnya, ada prinsip keterpaduan. Ini artinya, rencana tata ruang harus mastiin pembangunan pabrik nggak tiba-tiba muncul di tengah sawah yang subur. Terus ada keseimbangan yang menjaga supaya pembangunan hotel baru nggak malah merusak sumber mata air warga sekitar. Dan yang paling krusial, keberlanjutan. Ini semacam janji bahwa apapun yang kita bangun hari ini nggak akan mengorbankan masa depan anak cucu kita. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Jadi ini bukan sekedar tentang membangun jalan atau gedung hari ini, tapi ini tentang membangun sebuah wilayah di mana keadilan dan kelestarian jadi fondasinya demi masa depan yang lebih baik buat generasi nanti. Oke, kita udah tahu pembagian wilayahnya, aturan mainnya juga udah ada. Sekarang, gimana caranya semua titik ini dihubungin jadi satu sistem yang hidup? Konsep kuncinya di sini adalah struktur ruang. Anggap aja ini kerangka tubuhnya atau sistem peredaran darahnya sebuah wilayah. Ini adalah jaringan pusat-pusat kegiatan dan semua infrastruktur yang nyambungin semuanya, biar nutrisi ekonomi dan sosial itu bisa ngalir ke seluruh penjuru daerah. Strateginya ada dua langkah utama. Pertama, tentukan dulu simpul-simpul pentingnya. Mana kota utamanya, mana pusat regional, mana pusat kegiatan lokalnya. Kedua, baru tarik benang yang nyambungin semua simpul itu. Benang ini ya infrastruktur vital, jalan raya, jaringan listrik, dan koneksi internet yang bikin seluruh wilayah bisa berfungsi sebagai satu kesatuan. Dan di Sukabumi ini bukan cuma teori loh. Rencana ini secara spesifik bertujuan buat nyambungin pusat kota dengan kawasan pariwisata dan industri. Kenapa? Ya karena saat orang, barang, dan jasa bisa bergerak dengan gampang, roda ekonomi lokal pun pasti berputar lebih kencang. Di dalam peta ini ada beberapa area yang dikasih label VIP. Inilah yang disebut kawasan strategis. Area-area ini dapat perhatian khusus karena dampaknya luar biasa besar. Geopark Ciletuh itu contoh sempurnanya. Dia itu mesin uang dari pariwisata, tapi sekaligus jadi benteng pertahanan buat keanekaragaman hayati. Jadi, buat apa sih semua perencana yang kelihatannya rumit ini? Apa tujuan akhirnya? Sebenarnya, semuanya mengerucut ke 4 hal. Semua perencanaan yang rumit tadi, ujung-ujungnya cuma mau mencapai 4 tujuan yang kedengarannya simpel, tapi sangat kuat. Menciptakan Sukabumi yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Anggap aja ini 4 pilar utama yang jadi janji dari peta masa depan ini. Gimana caranya sebuah peta bisa menyelamatkan nyawa? Disinilah jawabannya. Dengan melarang pembangunan di area perbukitan yang rawan longsor atau di pinggiran sungai yang rawan banjir, rencana ini secara proaktif membangun sebuah perisai tak kasat mata terhadap bencana. Jadi, ini bukan sekedar garis di atas kertas, ini adalah strategi nyata untuk melindungi nyawa dan harta benda warganya.
Dan disinilah kita bisa lihat keseimbangan itu bekerja. Mendorong ekonomi biar produktif di kawasan budidaya, misalnya lewat pariwisata atau industri. Tapi di saat yang bersamaan, melindungi sumber daya alam di kawasan lindung supaya berkelanjutan. Inilah kunci dari kemakmuran yang bisa bertahan lama, bukan cuma kemajuan sesaat yang mengorbankan masa depan. Nah, setelah kita lihat gimana Sukabumi merancang masa depannya, ini jadi memunculkan satu pertanyaan penting. Gimana dengan peta masa depan di kota atau kabupaten tempat Anda tinggal sekarang? Apa Anda tahu di mana zona lindung dan zona budidayanya? Coba deh cari tahu. Karena memahaminya adalah langkah pertama buat kita semua untuk ikut serta membangun masa depan yang lebih baik.